penetapan TPN-OPM di Papua dilabeli teroris oleh pemerintah itu kontradiktif dengan pandangan dan pemikiran mainstream terorisme internasional. Karena TPN-OPM namanya Papua Merdeka, itu artinya Papua Freedom. Ya, Papua Merdeka itu artinya Papua Freedom. Dan itu ada cikal bakal pertama. Bintang Kejora itu lahir tahun 1942 oleh Angganita Manufaur Bibiak. Ya, dia berbintang cahaya kedamaian. Sedangkan Merah Putih lahir 1944. 2 tahun kemudian, dia lebih tua. Kemudian keinginan merdeka itu tahun 1940-an oleh Van Eck Hout sudah mempersiapkan kemerdekaan Papua. Dan 1960 Papua benar-benar sudah jadi negara. Nah, kemudian sebelum Pak Soekarno infiltrasi Papua dan menyatakan negara sudah merdeka. Mereka pasukan yang dipersiapkan untuk negara baru tersebut adalah Papua Pili Villagers Corps. Ya, pas katakanlah Tentara Nasional Papua begitu resmi. Mereka memang konsisten mempertahankan negara yang mereka sudah telah merdekakan. Gitu. Karena itulah sampai hari ini TPN-OPM itu adalah embrio dari itu. Jadi freedom fighters. Mereka tidak menganut doktrin takfiri dan togut. Tolong ditulis, ini perlu diumumkan. Mereka tidak menganut takfiri dan togut. Mereka menganut freedom, kemerdekaan, kebebasan. Itu tidak berarti saya mendukung mereka. Saya juga tidak kenal TPN-OPM, saya juga tidak mendukung TNI Polri. Saya adalah pembela kemanusiaan. Karena itu, karena mereka adalah freedom fighters, maka di dalam hukum internasional itu jenderal-jenderal di akademi militer itu diajarkan tentang hukum humaniter Konvensi Jenewa. Teori dan pelajaran yang mereka dapatkan itu adalah mereka adalah kombatan. Kemudian mereka itu adalah rebellion. Jadi tidak sama sekali sedikit pun mereka itu bisa dimasukkan sebagai salah satu segmen atau elemen terorisme. Karena mereka tidak menganut ideologi maut, mereka tidak menganut togut, mereka tidak menganut takfiri. Tidak ada itu. Simbol-simbol yang ada seperti misalnya lagu Papua, Hai Tanahku Papua, itu pemujaan terhadap tanah, leluhur, dan bangsa Papua, kulit hitam, ras Melanesia. Jadi semua simbol-simbol negara bangsa yang ada di dalam bendera, bintang kejora, nama Papua, burung mambruk sebagai lambang negara. Bagaimana burung mambruk itu mencerminkan simbol-simbol kekerasan? Sementara organisasi teroris itu adalah simbol-simbol maut, kekerasan. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya negara ini ditertawain oleh dunia karena melanggar apa yang dinamakan kelompok rebellion atau freedom fighters atau kombatan disebut sebagai teroris. Itu satu. Yang kedua, saya percaya kepada hasil survei BIN bahwa hampir 46 generasi muda mahasiswa itu sudah terpapar ideologi radikal. Kemudian beberapa orang di Indonesia, banyak juga orang di Indonesia yang sudah ada di dalam pemerintahan, ada di organisasi-organisasi masyarakat yang terpapar ideologi khilafah, ideologi radikal, yang pengagum ISIS. Karena itu saya ingin sampaikan, mungkin yang tidak mengagung ideologi khilafah radikal dan ISIS itu Jokowi tidak, Budi Gunawan mungkin tidak,
Kapolri tidak, Panglima TNI tidak, Ibu Mega mungkin tidak. Tapi jabatan-jabatan pejabat-pejabat yang lain sudah pasti berdasarkan hasil survei BIN. Itu mereka terpapar ideologi radikal. Kalau mereka terpapar ideologi radikal, maka kebencian intoleran, kebencian terhadap agama-agama lain itu sudah pasti tertanam. Maka dapat diduga, ya ini adalah kemenangan kelompok khilafah, kelompok pengagung ISIS di Indonesia. Jangan sampai pejabat-pejabat itu terlindung di balik Pancasila dan undang-undang. Tapi mereka punya skenario. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini adalah indikasi saya menerjemahkan survei dari BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, karena itu saya meminta Jokowi harus hati-hati memberikan peluang kesempatan jabatan kepada privilege khusus kepada orang-orang tertentu yang sedikit di dalam karakter kebangsanya lemah. Karena orang yang memang jenderal-jenderal banyak juga yang menolak TPNOPM dikategorikan sebagai teroris. Siapa aja tuh, Bang? Pak Susno Hadi Winoto, jenderal, sudah tegas, sangat tegas menolak. Hari ini Hendardi juga menolak. Hendardi juga penasihat Kapolri. Terus kemudian Amnesty International juga menolak. Lalu Komnas HAM juga menolak. Semua pendukung civil society sudah menolak. Ya, karena itu apa yang Pak Gubernur Papua sampaikan bahwa penetapan itu harus ditinjau kembali dan konsultasi dengan PBB. Karena gini, jangan sampai ini memberi kekuatan kepada Timur Tengah yang mendukung, yang membangun negaranya berbasis ideologi khilafah, ideologi takfiri dan togut. Itu mereka bisa memberi angin segar bagi mereka untuk lakukan kekerasan berbasis terorisme di seluruh dunia. Karena saya sudah diwawancarai media-media Arab. Soal apa tuh, Bang? Terkait dengan penetapan Papua. Tidak hanya TPNOPM ya, Pak Mahfud bilang orang-orang di Papua. Artinya orang-orang Kristen dong di Papua disebut teroris. Karena dia tidak menyatakan siapa orangnya. Ya, TPNOPM atau KKB dengan orang-orang di Papua. Pak Mahfud mengatakan orang-orang di Papua itu sama dengan gereja, sama dengan rakyat Papua. Orang-orang yang berbasis Kristianitas. Ini telah memberi angin segar kepada negara-negara Timur Tengah yang membangun negara khilafah, negara yang mendorong kekerasan terorisme untuk menjustifikasi bahwa ya argumentasi itu memberi angin segar dan kekuatan mereka untuk melakukan kekerasan berbasis rasialisme. Karena itulah saya mengatakan bahwa ya pemerintah harus jangan memberi privilege khusus kepada orang-orang yang berlindung di balik Pancasila dan undang-undang. Kemudian memberi jabatan di dalam pemerintah, tapi mereka justru mendorong, mengembangkan, memperkuat, atau memberi angin segar kepada kemenangan khilafah dan ISIS di Indonesia. Jadi sekali lagi yang Abang soroti adalah label dari teroris ini ya Bang ya? Ya. Tadi Abang juga sebut rebel dan combat dari kelompok ini. Rebellion dan kombatan itu sudah lama. Itu seperti apa Bang? Hampir semua gini, rebellion yang membedakan dengan label teroris ya? Ya, rebellion dan kombatan itu kan hampir semua negara di dunia itu rebellion. Yang zaman lalu, yang memerdekakan wilayahnya. Kelompok rebellion itu adalah kelompok Bumi Putra yang membentuk kekuatan berbasis patriotisme dan nasionalisme. Di negara-negara di Afrika itu pemimpin rebellion itu Jomo Kenyatta, Bapak Bangsa di Kenya. Kemudian Kwame Nkrumah, Bapak Bangsa di Ghana. Kemudian Julius Nyerere, Bapak Bangsa di Tanzania. Hampir semua tokoh-tokoh bangsa, proklamator-proklamator di seluruh dunia itu adalah pemimpin-pemimpin kombatan yang memperjuangkan
kebebasan bangsanya, kebebasan wilayahnya, mempertahankan harga dirinya. Perlawanan mereka adalah militer dunia barat dan kelompok-kelompok superioritas kulit putih. Karena itu kekerasan di Papua yang menentang militer, penetrasi militer dan superioritas kelompok-kelompok yang migran di Papua, itu semua sama. Hampir semua negara-negara yang melepaskan diri dari penjajah itu sama. Pakistan, India. Berarti mereka Kemudian Bangladesh, India. Kemudian Rusia dulu, Uni Soviet ada 15 negara yang menentang Uni Soviet. Nah, itu mereka menentang tentara dan mereka menentang kekuasaan Rusia. Kemudian Yugoslavia juga sama, orang-orang Slavia menentang Yugoslavia, orang-orang Srebrenica menentang Yugoslavia, orang-orang Bosnia menentang Yugoslavia. Jadi militer Yugoslavia dan orang-orang Yugoslavia ditentang oleh suku yang lain. Karena itulah masuk dalam kategori rebellion atau freedom fighters. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan teroris. Teroris itu tidak harus menganut, ada dua doktrin. Ya, yang saya pahami yaitu doktrin takfiriyah dengan doktrin Togut. Togut tidak mungkin ada pendatang semua guru-guru di daerah pedalaman. Orang-orang Islam ada yang jadi pengajar di sana, ada yang jadi mantri, ada yang jadi dokter. Jadi bagaimana Togut? Begitu. Tapi konsekuensi dengan labeling teroris ini terhadap mereka ini seperti apa, Bang? Abang melihat? Yang jelas ini skenario Jakarta adalah ada dua. Yang saya baca ini begini. Yang pertama, sebuah desain skenario tujuannya adalah tidak hanya sekedar memberangus KKB atau TPNOPM, tidak hanya sekedar itu. Karena Jakarta sudah menggunakan maksimum essential force, maksimum, saya tidak pakai minimum, bertahun-tahun, tapi mereka tidak mampu menyelesaikan. Apa enggak kemarin operasi militer dibawakan dari Panglima Komando Wilayah Gabungan itu berhenti? Kan juga enggak. Dulu zaman Soeharto berkali-kali disebut KKB, GPK lah, Gerakan Pengacau Keamanan lah. Itu sampai sekarang kan tidak pernah dengan kekuatan alat utama sistem persenjataan. Tetap karena itu menurut pemahaman saya, negara lagi sedang menjustifikasi terorisme untuk membantai rakyat Papua atas dasar rasisme dan rasialisme. Bisa-bisa Papua habis. Dan ingat, Papua ini pintu masuk ke Pasifik. Papua habis, kemudian lakukan politik pendudukan, nanti negara-negara Pasifik goncang, terancam. Australia terancam, New Zealand terancam. Jadi hati-hati, ini politik global bisa berbahaya ini. Berarti saran dari Abang atau masukan? Kalau saran dari saya, sudah kembali ke normal aja. Lo mau kasih nama apa ke, mau apa kucing ke, mau anjing ke, mau KKB ke, mau apa, tapi jangan teroris. Karena teroris itu bisa menggoncangkan kawasan. Negara-negara fanatik semua loh, Palau, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Vanuatu, Solomon Island, Australia, dengan New Zealand itu negara Kristen fanatik semua. Mereka goncang. Kalau Papua diberangus, gereja-gereja juga ikut dihancurkan kayak Suriah, orang-orang juga dihancurkan, maka berpotensi untuk penetrasi khilafah ini masuk di kawasan Pasifik. Itu yang berbahaya. Karena itu lebih baik ini tidak usah, normalkan aja kembali. Terima kasih.